tafsir di Medan, Pak. Kami minta tafsir, boleh. Saya tafsirkan auzubillah sampai bismillah aja 1,5 jam. Sambil kita kutip dari bahan-bahan lain 1,5 jam siap bersiap. Baru auzubillah sampai bismillahirrahmanirrahim. Coba lah. Alasan sama. Yang ditafsirkan dengan kaji ini sama dia, kehendaknya itu sama. Arahnya karena gini, istilah kalau bahasa Indonesianya, siapa yang berpaling daripada Allah dan tidak tepat dalam tawakalnya, di situ diterjemahkan di Ustaz Al-Marawi, lam yu'min billah, dia tidak dikatakan beriman, walam ya'mal amalan salihan, dan dia tidak dianggap saleh. Coba kenapa? Karena hatinya syirik. Coba orang syirik baru auzubillah bismillah aja. Oh, maka kalau itu kita bukukan mau berapa tebal. Jadi berarti orang tuh, wah ini kami mau kaji yang begini, ini kaji tafsir yang paling langka, tak pernah kami dengar. Halaman dulu. Halaman 4, ini ada bukunya gini. 67 dari bawah 6 ayat 60 baris. 67. Dari bawah ke atas 10 baris. Cari aja lamannya itu, gak diberesin dulu. Gua serak lamannya. Nah. 67 berapa baris? Dari bawah 10 dari bawah. Oh, yang buku Yang kurang boleh jadikan. Kita baca Fatihah ya. Sebenarnya kalau awal bahasan 2 baris dari atas dan itu biasa bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwasanya dijadikan oleh hak Allah Ta'ala nuskhatul insaniyah, itu nuskhah daripada zahir, alawiyah dan sabliyah. Nah, jadi dijadikan manusia itu adalah miniatur daripada alam yang tinggi dan alam yang rendah. Alam tinggi mana? Alam ghaib. Alam rendah mana? Alam bendawi. Ini manusia ini alam, adu alam. Alam yang bendawi air, tanah. Nah, kita masak dari api, buah-buahan di panas matahari. Nah, itu namanya ya dikatakan alam rendah semua. Sapliyah ya. Nah, alam rendah. Yang tinggi akal, paham hati, ilmu, ma'rifat, pengenalan kita kepada alam gaib, pengenalan kita kepada Allah. Itu alam tinggi. Itu alawi semua. Nah, itu dia. Jadi manusia ini ada 2. Ada dia 2, zahir dan batin. Yang dibangsakan kepada ruh, semua pengenalan-pengenalan kepada Allah dan yang bertautan dengan Allah.
Yang dibangsakan kepada nafsu itu arahannya kepada benda duniawi, kesenangan duniawi. Sementara kita ini tempatnya, tanah ini tempat. Mana lebih mempengaruhi? Apakah rohani atau nafsunya? Ya, pada dasar rohani itu datang belakangan. Setelah badan dan nafsu itu dicampur duluan. Ini yang aslinya. Maka karena itu untuk menunjukkan nafsunya bukan perkara mudah. Maka Allah bantu dengan nur-nur yang menerangkan tentang hak ketuhanan itu, maka ruh itu dapat memandang kembali tentang Allah. Seakan-akan pengenalan itu terang kembali. Alastu birabbikum itu seakan-akan macam terjauh balik. Nah, jadi mana Allah datangkan nur-nur itu lewat malaikat. Sementara setan-setan mengarahkan nafsu supaya jangan berharap pada Allah dan membuat kufur. Nah, maka dikatakan innal syaitani bi ibni adama lammatan. Sesungguhnya bagi setan itu terhadap anak Adam itu ada perkunjungan, tempat singgah dia. Karena dua-dua itu dekat. Walil malaki lamatan. Nah, dan bagi malaikat pun ada persinggahan. Asalnya wa inna lil malaki lamatan, tapi inanya buang. Dan sungguhnya bagi malaikat itu juga ada persinggahan. Mana dia yang dikatakan lamah setan? Fa amma lamatus syaitani fa i'adun bisyarri waqtakzibun bil haq. Dan adapun perkunjungan setan-setan itu yaitu mengembalikan manusia ini supaya jahat dan mendustakan yang benar. Nah, itu jadi kalau nanti ada orang yang jahat, itu perkunjungan setan. Orang tak suka kepada kebenaran, itu perkunjungan setan. 87 ya, ini komentar aja sih. Wa amalamatul malaki fa i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haq. Dan adapun perkunjungan malaikat itu mengembalikan manusia ini supaya kembali baik. Nah, kembali baik ya. Dan membenarkan yang benar yang datang dari Allah itu supaya diterima. Faman wajada zalika, maka siapa yang sudah dapat yang demikian itu, oh ini dari malaikat, aku diarahkan kepada yang baik dan aku menerima kebenaran. Falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah. Waman wajadal akhara, dan siapa yang datang sebalik dari itu, yaitu dari setan. Nah, jadi ini ada dua riwayat. Fasta'iz ada satu riwayat, satu lagi falyata'awwaz minasyaitonir rajim, maka hendaklah dia berlindung daripada setan yang kena rajam. Setan yang dirajam, setan yang kena laknat, artinya mab'udun minar rahmati, artinya yang dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, jadi kita ini sekarang jadi badan ini tempat. Kemana tempatnya ini arahnya? Maka hidup tiap-tiap hari itu mana lebih banyak arahannya, kepada yang benar atau kepada salah, kepada Allah atau kepada dunia yang jauh daripada Allah. Yang bagus kan dengan Allah dunia dapat. Kalau dapat kan itu, artinya dia pegangannya kepada Allah itu kuat, dunia ya dapatnya. Nah, jadi seakan-akan manusia ini sebagai nuskhah kalau bahasa kita. Nah, nuskhah itu kalau naskah kata kita, nggak pada bilang khah, naskah artinya cerita. Naskah itu artinya cerita tentang alam pada manusia ini ceritanya.
Kita teruskan ya. Nah, tadi. Maka yaitu dengan itibar, yaitu dengan memandang kepada rohnya dan kepada akalnya dan memandang pada kalbunya, itu dibangsakan alawi, dibangsakan pada yang tinggi. Dan dengan itibar dan dengan memandang kepada diri badannya, tanah, jahirnya, dan syahwat selera nafsunya, itu dibangsakan setelah. Dibacakan kepada yang rendah. Walizalika qila inna syamsan nahari taghrubu bil laili. Dan karena demikian itu saya langsung ke. Dan karena demikian itulah dikata orang bahwa matahari yang siang itu masuk ia pada malam. Ini jahil. Wa syamsul qulubi laysat taghibu. Dan matahari segala hati itu tiada ia gaib. Terus matahari yang gaib itu terang. Yang gaib tapinya. Itu maka ruh itu terus melihat kepada Tuhan. Cuman karena dia dikurung di tempat yang dicampur dengan nafsu. Nafsu ini lebih mempengaruhi badan untuk jangan berada pada Allah. Maka ruh lama-lama gelap. Tak nampak dia. Dia bukan gak nampak, dia tetap terang. Cuman awan tebalnya itu yang meliputi. Matahari tetap terang di atas. Kenapa gak nampak sama kita? Ya tertimbun awan-awan gelap hitam. Maka mata bumi ini gelap. Begitulah perbandingannya. Dan inilah umpama daripada keadaan falaki yang dibahasakan pada ilmu falak bagi keadaan yang insan. Maka bahwasanya matahari falak itu matahari falak, matahari yang di langit itu gaib. Dia nggak nampak lagi pada malam. Dan gaibnya itu yaitu mana? Tertutupnya, terlindungnya dengan putaran bumi. Seperti demikian itulah matahari wujudmu yang zahir. Tertutupnya dia karena dia beredar pada yang bendawi. Yaitu segala hawasmu, hawas, perasaan rasa aku, panca indera rasa aku, rasa melihat, rasaku ku pegang, rasa ku sentuh, rasa dengan lidah, itu hawas namanya. Hawasul khamsah itu dia, panca indera yang 5. Gaib dia nggak ada lagi pada malam. Dan gaibnya itu mana? Terdiamnya di bawah zat basyariah. Zat basyariah. Kalau basyariah ini udah tidur, dah nggak, telinga pun nggak berapa dengar lagi, hati pun nggak tahu, lidah pun nggak merasa apa-apa. Maka apabila gaib matahari awas, maka apabila sudah tenggelam matahari indramu dan terbit matahari qulub, matahari hati itu terang, dan matahari sarair, segala rahasia hati untuk dapat berada pada Allah itu terang, itu segala nur ma'rifat. Itu dikatakan sarair. Nur ma'rifat, cahaya-cahaya untuk mengenal kepada Allah. Dan untuk bertauhid atas bumi wujud, walaupun ini badan, walaupun ini alam, tapi karena matahari hati tadi terang, matahari sarair itu terang, walaupun mata kepalanya melihat bumi, melihat alam, tapi di situ jahir tauhid.
Zahir mengesahkan wujud Allah. Maka terbit ia dengan nur Tuhannya. Maka teranglah matahari sarair dan qulub itu dengan cahaya yang diterangkan oleh Allah untuk menampakkan ketuhanan. Maka dikatakan istilahnya nur Tuhannya. Disitulah manusia itu dapat mengesahkan Allah dengan sebenar pengesahan. Dan datanglah yang hak. Kalau udah Allah yang nampak, itulah dikatakan ja'al haq. Oh, telah datang di hatiku yang sebenarnya. Rupanya yang sebenarnya berwujud Allah. Yang sebenarnya melihat pada mataku sifat basar. Yang sebenarnya yang berkata pada lidahku kalamnya. Yang sebenarnya mendengar pada telinga ini sifat samanya. Yang sebenar berbuat pada badanku ini dari radatnya. Itu ja'al haq. Oh, yang selama ini kusangka aku hilang, kalah. Wazahakal batil. Rupanya sangkaku salah rupanya selama ini. Rupanya nggak betul. Lagi. Dan hilanglah yang batil tadi. Maka Allah Ta'ala itu memperkenalkan bagi ahli zahir dengan isimnya yang zahir. Dan Allah Ta'ala itu memperkenalkan bagi ahli batin kepada orang yang menekuni perjalanan batin, yaitu diperkenalkannya dengan isimnya yang batin. Tengok orangnya. Oh, ini cuma ngerabat rezeki orang syariat aja. Ya udah, sekedar baca. Oh, ini orang yang dapat menalar sampai memahami hakikat. Maka Allah bukakan batinnya untuk mengenal hakikat. Tidak sama. Tidak semua orang juga dapat. Dan karena inilah dikata orang bahwasanya makna isimnya zahir itu yang tiada tersembunyi wujudnya atas yang dipikirkan pada asar bekas hasil daripada kudratnya menciptakan alam, menciptakan diri nampak. Oh, ini alam asal kudrat. Ini kehidupan manusia, hewan, tumbuhan asal daripada kudrat. Artinya kudrat Allah Ta'ala itulah menciptakan segala satu. Mana bekas hasilnya ini nampak ciptaannya dengan mata kepala. Nah, tapi di sebalik itu bagi orang yang ahli batin, walaupun matanya melihat alam, melihat diri, melihat segala ciptaannya, langsung batinnya itu mentauhidkan Allah. Dan menyungguh-nyungguhi nazar, memandang dalam segala yang ajaib, malakut pada alam malakutnya, pada alam yang tersembunyi, pada alam malakut, alam nur yang dibangsakan kepada alam malaikat. Dan mana isim yang batin itu yang terhijab daripada segala penglihat alam dengan segala rahasia. Artinya dia memandang rahasia ketuhanan itu ada pada alam zahir. Tapi bagi orang yang hanya ahli zahir, yang macam ini nggak nampak, karena mereka terpandang pada yang nyata daripada dengan mata kepala saja. Sedangkan Allah itu di sebalik kedua ini. Allah itu bukan zahir, bukan benda zahir, dan Allah itu bukan batin. Meliputi pada yang zahir, meliputi pada yang batin. Karena dia yang menciptakan yang zahir dan menciptakan yang batin. Menciptakan zahir dan yang gaib. Bukan dia gaib, tidak, dia menciptakan yang gaib dan dia pula menciptakan yang zahir. Diliputi semuanya oleh hak ketuhanannya. Bagi orang yang terbuka pandangan ini, nyata bahwa yang berwujud itu bukan Allah. Itu kalau orang bilang Allah itu gaib, salah. Salah lah. Karena yang gaib itu makhluk. Makhluk. Tapi dia meliputi yang gaib. Coba, ya alamul ghaibah. Allah yang mengetahui yang gaib. Yang gaib itu diciptakan. Itu ciptaan.
Di situ udah katakan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dah, itu kitab Al-Qur'an, tidak ada lagi keraguan padanya, dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Itu cara jahil artinya. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang ini dia. Orang beriman percaya ada yang gaib, bukan percaya pada Allah. Allah udah duluan, kalau enggak kata-kata yu'minu. Kata-kata yu'minu itu udah beriman dengan Allah duluan. Di samping dia beriman pada Allah, yu'minu bil ghaibi, beriman pula pada yang gaib lagi. Kalau enggak usah dikata-kata yang gaib, yu'minu billah aja kenapa banyak? Beda, Allah, yang gaib, yang gaib. Tuh, bukan Allah dibangsakan pada yang gaib, tidak. Kita luruskan ya. Ada di dan udah ke bawah kali Dan faedah. tadi malakutnya Faedah tadi ya. Iya kan? Faedah kan? Ketahui olehmu bahwasanya awal makam itu kalau kepingin mau menuju kepada Allah, permulaan kali harus sabar. Sabar itu permulaan. Kepingin mau sampai kepada Allah, sampai uji kau dulu ya. Bermacam susah, bermacam derita, bermacam kecewa, bermacam gagal, bermacam sakit. Kalau kau lulus ini, baru kau langkah pertama. Kau terus menelusi alam, artinya langkah-langkah awal yang kau harus tempuh. Artinya sabar di dalam menghadapi ujian itu. Yaitu sabar atas yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Apa mau Allah udah turunkan aja. Tak ada i'tirad, tak ada sanggahan lagi di hati. Pertengahan perjalanan mana ya? Dan pertengahan perjalanan itu mana? Reda pada yang dikehendakinya. Woi mak, ini yang paling payah ini. Buat kau tak makan seminggu. Nah, coba kalau sempat kayak gitu. Beda sabar dengan ridho Lebih tinggi ridho. Pemakaiannya di mana bedanya? Senang melihat perlakuan Tuhan. Kalau sabar menahan hati supaya jangan ada tasuka. Kalau sabar masih sebenarnya nggak senang, tapi dia sabarnya kayak gitu. cuma diam aja lah gitu. Kan ini sama-sama Karena diam nih, sabar itu 3 tingkatan lagi, 3 tingkatan duluan. Tak senang. Mula-mula. Wah, kemudian malah dilawan. Itulah mencoba sabar. Kadang menang, kadang kalah. Kadang menang, kadang kalah. Mencoba sabar. Baru di tengah, lamanya tasabur namanya. Membiasakan diri supaya sabar. Tapi belum jadi. Melatih diri baru namanya orang itu yang dikaitkan sabir, jamaknya sabirin. Baru innallaha ma'as sabirin, baru Allah itu beserta orang sabar. Ini udah jadi sabarnya, bukan mula-mula. Melalui proses sabar Itu baru langkah pertama perjalanan. Pertengahan Reda itu udah terbuka hati. Yang membikin kayak gini Allah, masa kan aku tak suka kepada Allah yang kusukai, ya aku relakan lah pula. Wah. itu belum ikhlas ya Pak? Ya artinya udah separuh ikhlas lah.
Kalau ikhlas itu mencakup semua. Kadang ada orang bilang yang slopnya hilang, udah ikhlaskan aja, sebenarnya ridho tuh Pak. Udah mati. Enggak, maksudnya gini, Iya, keadaan itu cocoknya disebut ikhlaskan atau ridho. Ridho kan benar. Ridho kan, bukan ikhlas. Kalau ikhlas kan karena Allah Ta'ala. Nah, kalau udah ikhlas itu udah semata-mata Allah, maka timbullah nama surat Al-Ikhlas. Itu udah pengersaan. Qul huwallahu ahad. Dia udah ahadnya. Satu ya. Wah, mana ada yang lain lagi? Sebenarnya makna surat ikhlas itu dalam kali ya. Berarti pengertian ikhlas itu ada di surat Al-Ikhlas itu lah. Artinya kalau untuk bahasan ya terpaksa kita pakai ulama. Ulama tafsir ada, ulama ahli tasawuf ada. Kita ambil kata-kata akar katanya kha lam shad. Kha la sa, lepas. Itu maka bahasa asing close, lepas dia. Tak nyangkut. Ah, iya kan? Itu maka bahasa Jawa wes los. Nggak nyangkut lagi. Jadi ditambah alif untuk muta'addi. Nah, artinya supaya dia ada muta'addi. Nah, mengikhlaskan, tentu ada yang diikhlaskan. Nah, itu maka tambah alif. Akhlasa yukhlisu ikhlas. Mengikhlaskan. Arti mengikhlaskan itu tadi kan udah tahu artinya lepaskan. Kalau akhlasa itu melepaskan segala sesuatu kecuali tinggal ada di hatiku Allah. Diriku sudah aku lepas, asbab sudah aku lepas, dunia sudah aku lepas, makhluk sudah aku lepas, amalku sudah aku lepas, pahala akhirat, pahala surga sudah aku lepas. Nah, jadi itu amal ada istilah minallah billah lillah. Kita kaji dulu. Minallah itu mana? Bermula, berpangkal, berawal itu amal dari Allah, bukan dari badan. Badan itu diperbuat oleh Allah beramal. Kemudian berlaku situ billah. Apa makna billah? Banyak itu memang harfu jarrin tufidu lil musahabah. Nah, lagi. Itu amal badan, tapi badan itu dengan Allah. Allah tuh mengamalkan badan. Itu baru di. Maka bismillahi itu banyak itu lil musahabah. Sahabatnya Enggak bisa lepas dengan Tuhan. Tuhan tuh bersahabat, bersahabat dengan kita. Jangan dilepas. Yang mengamalkan badan tuh Allah, Bukan kita. bukan kita. Badan tuh enggak punya kudrat, enggak punya iradat, enggak punya amal. Sesudah Allah punya, baru kembali kita tenggelam di dalam keesaan Allah. Baru namanya li. Lam itu lam huruf jar juga, tapi lil milki. punyaan. Iya. Badanmu aku punya ya. Amal yang di badan itu aku punya ya. Bacaan-bacaan di lidahmu itu aku punya ya. Kau udah masuk ke dalam kesan, baru kau kuselamatkan. Wah, itu maka dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Udah mukhlisina lahuddin. Lamnya itu dimiliki. Kepunyaan. Bukan untuk ya. Bukan, kalau untuk dari kita untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan kan gitu. Tapi ini kepunyaan kan. Kepunyaan dah. Berarti kalau kepunyaan Allah amal itu nggak layak lah kita minta pahala. Itu tadi. Adapun karena itu fi'il di depannya ini kan isim, beda dia. Bentuk kalimat itu isim. Bukannya jadi kepunyaan artinya. Kepunyaan. Kalau untuk fi'il dia bakal kerja dulu.
taklil. supaya Kerja dulu. baru supaya dapat hasil. Ya, supaya. Ini kan isim langsung. Itu lah nahu tadi ngaturnya. Bila tinggi bahasa Al-Quran tuh nggak ada tamu di bahasa, nggak bisa disanggah lagi dia. Kemarin ya. Kemarin. Itu maka tadi tafsir 1 jam setengah baru untuk bisa alhamdulillah dengan Itu pun dari ringkas ya? Hah? Itu pun berasal ringkas ya? Itu ada sedikit awak ambil catatan di tafsir tentang tauhid. Pas dari tafsir itu sendiri. Itu faiza qara'atal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kutipan itu tafsirnya enggak tahu-tahu mana. Berarti sama. Wah, enggak bisa dielakkan, saya bilang harus bertauhid dulu. Kalau mau ini bukan hanya sekedar kita dengar cerita tafsir. Ya. Memahami yang ditafsirkan itu praktik tauhid. Maka dikatakan awaludin yang itu awaludin. Jadi terasa memang awaludin. Mengawali agama itu lagi tauhid. Mata dia. Itu. Dan pertengahan itu ridha pada yang dikehendaki Allah. Dan akhirnya akhir pada perjalanan menuju pada Allah itu mana? Bahwa adalah engkau kepada yang dikehendakinya. Kau diam, kau benda mati, kau diatur, kau dikuasai, kau ditetapkan, kau nggak bilang apa-apa. Diam aja. Contoh, Ibrahim masih anak-anak dicampakkan oleh orang-orang sekitar bagian ya suruhan-suruhan dari Raja Namrud untuk dicampakkan ke api, dia diam aja. Datang iblis, apa kalian dulu di sini? Ini Pak Tua, saya membakar anak itu mana api macam gunung tuh, panasnya nggak tanggung. Mendekat aja mengambil keberisan. Wah itu mudah itu, ambil aja bambu betung di sini sana. Kalian bikin pembingkas. Wah kerja cepat orang tuh, tukang cepat bikin pembingkas. Ini api, ini bambu betung, merengkan ke sana, taruh anak tuh di situ, lepaskan, cuk. Dulu kan orang-orang menghancurkan istana pakai pelempar dulu. Pakai bom. Ya, udah siap bikin, taruhkan anak itu kemari. Taruh orang, nggak bisa lepas. Jadi alin nujumnya ada di situ, ini nggak bisa lepas ini anak. Kecuali bapaknya sendiri yang bisa melepas. Panggil Azar, pengawal, Raja Namrud. Azar, ini anakmu ini, karena kau yang bisa melepas nih. Ya bolehlah kalau gitu. Dipeganglah sama Azar tadi, berdoa Ibrahim, ya Allah jangan kau malukan ayahku ini, biarlah aku tercampak asal ayahku jangan. Coba ketulusannya bukan terpandang api, terpandang adab. Padahal bapaknya jahat tapi dia tetap tetap menghormati orang tuanya tuh, tetap status bapak itu tetap status bapak. Walaupun bapaknya tuh tukang bikin patung, walaupun pengawal Raja Namrud, walaupun mau membunuh, walaupun membunuh, tetap dia menghormati bapaknya. Campak, datang Jibril menawarkan bantuan. Ibrahim, aku bantu sama kau, tidak usah, enggak. Berdoalah kau, apa ya berdoa, aku diam aja, terserah Tuhan lah. Macam ini. Si Ibrahim. Campak ke api, apalah payah Allah, ya naruh kuni berdan, hai api, diam kau ya. Wassalamun ala Ibrahim, ya selamat Ibrahim. Itu yang dikehendaki supaya kita diam. Jadi nggak ada sanggahan lagi. Jangan hati awak bercakap kenapa, kok kayak gini. Jangan diam. Ini terpandang sebab ini kepada simpulan kayak gini nih. Tauhid tidak ada terpandang sebab. Hah? Ada yang juga tambah lagi dosa apa?
Coba pikirkan apa yang ada waktu menit itu. Dah, apa nih Mas? Apa yang ada? Cuman telur, udah dadar selesai. Biarkan ya. Itulah dia perjalanannya. Diam di dalam kehendak maka makam sabar itu adalah bagi segala orang yang sedang mulai berjalan. Namanya salik pemulaan. Dan makam reda itu bagi segala orang yang arif, orang yang udah kenal Allah, udah kenal dia Allahnya. Dan makam yang ketiga itu mana? Diam dalam dikehendaki oleh Allah. Itu makam fana bagi segala orang yang muhakkik. Orang yang muhakkik jamaknya muhakkikin. Orang sampai kepada hakikat sebenarnya. Hakikat sebenarnya Allah. Hakikat berwujud sebenarnya cuma wujud Allah. Hakikat sebenarnya yang berbuat Allah. Hakikat yang melihat sebenarnya cuma Allah. Hakikatnya yang berbuat segala makhluk cuma Allah, bukan makhluk. Enggak ada makhluk, enggak ada wujud. Maka dikatakan di dalam talqin, wa liqa'ullahi li ahlil haqqi haqqun. Ini di talqin. Dan bertemu dengan Allah bagi ahlil haq itu di kuburan itu benar. Terbuka hijab di kuburan. Maka dimuliakan Allah. Kau kenal sama aku bikin kuburanmu taman surga ya. Bukan kemauan hamba, enggak, Allah sendiri. Jadi kalau ini enggak dikenal dunia, kalau mana ngaji tafsir tadi, falam yu'min billah. Walam ya'mal amalan salihan. Kenapa? Hatinya masih syirik. Coba, belum sampai kepada yang diimankan, belum sampai bertemu pada diimankan. Kita beriman kepada Allah, betul. Sampaikah hatimu menuju kepada yang kau imankan, baru sampai. Belum sampai ke sana, jadi katakan kau beriman. Sama dengan Fakhruddin Ar-Razi, penafsir Fakhruddin Ar-Razi. Orang yang sholatnya hatinya tidak dapat berhadap pada Allah, lam yasihha salatu, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia sama dengan menyembah berhala, cuman maknawi. Sedangkan dikehendaki oleh Allah ada menyembah Allah. Aqimis sholata di situ. Ya, kayak gini gimana kayak gini? Berarti kita harus cari ilmu. Perbaiki betul-betul. Kesalahan-kesalahan kecil itu jangan dibiasakan. Tingkatkan itu. Kalau nggak habis sawah nanti masuk kubur ditanya. Bahasa kuburan itu cerita man rabbuka, itu cerita bahasa. Malaikat bukan bercakap macam itu bahasanya, tapi rohani kita paham pertanyaannya itu. Bertuhan apa enggak kita waktu ditanya itu? Itu sebenarnya jawabannya. Bukan bentuk kata-kata. Bukan bentuk kata-kata, pakai lidah apa dia? Sedangkan huruf itu pada lidah. Bagaimana pula Nabi berkata-kata dengan Allah? Pakai lidah apa dia? Itu cerita itu supaya umat paham. Selama ini orang kan memahami saja. Ucapan kata. Kapan pula Allah berkalam dengan huruf? Tapi udah tahu kalam Allah itu tidak ada huruf. Nah, tidak ada kalimat, tidak ada suara. Udah digariskan kayak gitu pun masih juga berpikir gitu. Bukan juga bahasa Arab ya? Bukan juga bahasa Arab. Bukan. Buktinya nanti kalau misalnya Jadi kalau tanya orang Batak, orang kelingnya Islam gimana bro? Kita lihat maju kene. Cuman nanti di akhirat itu lain. Allah berikan paham langsung untuk berdialog sesama orang di dalam surga itu. Bahasa surga, luatul jannah.
Maka dikatakan kalau orang Banjar itu bahasa Sauga itu. Bahasa Inggris bahasa neraka itu. Paham ya Pak ya. Ada dia habis. Maka Mana? Kemari. Oh maka segala orang yang alis salikin, orang yang masih dalam tahap berjalan itu ada ilmu, cuma ada keyakinan cuma sebatas ilmu, namanya ilmu yakin. Dan segala orang yang alim ma'rifah itu nampak langsung dengan mata hati. Nampak itu dengan matanya namanya ain. Ain itu mata, artinya mata hati nampak. Dinampak itulah keyakinannya lebih tinggi daripada sekedar ilmu, namanya ainul yakin. Dan segala orang yang alil fana, orang yang nggak ada lagi merasa berwujud sama sekali, mana? Yaitu hakul yakin. Cuman ada Allah sendirian. Nampak hak ketuhanan itu jelas dengan besar. Jadi ada ungkapan, siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 11 kali, niscaya diampunkan oleh Allah segala dosanya walaupun sepenuh langit dan bumi. Jadi orang mengamalkan cuma ucapan, ditulis pula di masjid. Banyak kali Pak yang kayak gitu tuh, ini Yang dimaksud la ilaha illallah itu dia udah mengesahkan Allah. Yang dikatakan wahdahu, jangan ada dua dengan dia lagi. Wahdahu itu bahasa Arabnya artinya sendirian. Ya, siapa kawan? Sama siapa? Sama Pak Rudi. Oh ya. Sini aja sini, kosong. Nih. Aku pula di tengah jalan tadi. Ada. Tensi tinggi. Tensinya pula naik. Siapa? Pak Rudi. Allah. Orang mau gitu. Jadi ini andara dulu ya. Istirahat lagu. Tensi darah ya. 180 berapa tadi? Tahan dia minum berat wali. Udah. Yang batang yang berduri itu. Batangnya apa tuh? Kaitkan itu Pak. Hah? Kaitkan. Itu lah saya minum sekarang. Saya 6 bulan sekali minum itu. Alah pokoknya minumlah yang pahit itu. Tahu berapa nggak tahu. Karena tiap hari manis saja. Mana perimbangannya? Rebus gitu aja Pak. Iya. Potong-potong. Jadi segini. Ya kalau pahit kali beli madu yang Minum sama madu. penghabisannya minum madu. Mana dia tadi? Ya ini. Dia mau istirahat. Udah orang yang ngomong. Campur kurus masuk angin aja ya. Karena dagingnya nggak banyak, nggak tebal. Tulangnya dikulang di apa? Dibungkus sama daging sikit. Pantang apa aminan. Teruskan. Halaman ada bawa tadi kitab enggak? Enggak ada ya. Anak pelak. Ada pula. Udah dengar aja deh ya. Udah dekat asal dekat awal. Udah nggak masalah. Udah dekat asal. Ilmu yakin, aku yakin. Tambihun. Peringatan. Intabaha yang tabiu intiban. Ta'ala tabiu itihal. Ini tambih.
Nabaha yunabihu tambih. Fa'ala yufa'ilu tabnir. Memperingatkan. Nah, peringatan kata Allah. Ngasih tahu bahwasanya segala pekerjaan yang kekal itu yaitu surganya dituntut dicari akan dia. Cari pekerjaan itu jangan terhenti di jalan, jangan terhenti sampai hari kiamat, langsung sampai kepada Allah terbawa akhirat. Cari pekerjaan itu, urusan itu, jangan taruh jalan. Yang dibangsakan kepada Allah itu kekal. Ambil contoh dengan nyata. Kenapa badan kita nggak hancur sekarang, nggak busuk? Dijawab, ada yang ada dari Allah sekarang di badan kita. Mana ruh? Keluar roh ini dikeluarkan. Yang nggak dari Allah. Tempo 2 hari udah busuk. Berarti amal kita yang bertauhid kepada Allah dia kekal. Tapi kalau bertauhid kepada makhluk habis panas. Bandingkan aja sih. Yang bertauhid dengan rasa aku tadi lah. Itulah dia rasa aku kepingin surga itu kan makhluk semua. Enggak yang hancur gitu. Hancur. Mana amalmu itu? Kenapa nggak terima Tuhan? Nggak ada akunya di situ. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Coba beramal. Ya, 1 zarah yang baik dia tengok. Cuma apakah diterima atau tidaknya? Ada apa enggak akunya di situ? Maka tautkan kepada Allah. Allah itu kekal. Amal kita pun bisa dikekalkan. Bukan kita minta balas, enggak. Tapi Allah itu menjaganya. Yang mengamalkan badanmu aku, maka aku pelihara untukmu di akhirat. Tapi kalau mengamalkan badanmu itu, amal badanmu itu kau, ku tinggalkan, ku biarkan. Karena itu kau punya, ngapain aku ngambil orang punya? Nah, aku nggak ngambil orang punya. Maka karena itu pasar akan habis. Jangan lagi. Banyak contoh-contoh, cuma orang nggak paham. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala sebutannya. Saya bahatin lillahi ta'ala. Mau pakai lillahi ta'ala gimana pakai lillahi ta'ala? Hari-hari lillahi ta'ala. Artinya dulu untuk Allah kan. Kalau Allah berarti untuk amal. Tapi merunung juga lillahi ta'ala. Dari mana lillahi ta'ala? Bahwasanya segala pekerjaan yang kekal itu sedianya dituntut dicari, diupayakan akan dia dan suka dengan hasilnya supaya beramal aku ini nggak sia-sia, jangan capek-capek gitu aja dan sungguh-sungguh menungguhi dalam memelihara akan hal hatinya. Bagaimana hati pun jangan salah, betul apa enggak sama Allah nih? Betul apa enggak ikhlasnya ini? Nah gitu. Bersalahan lain halnya. Bersalah itu rasanya lain halnya dengan segala pekerjaan yang fana, yang hilang, yang habis. Dan pada ketika itu adalah hamba itu kalau udah memang betul-betul dia dengan Allah adalah millah Ibrahim alaihissalam. Dia berada di dalam milah agama Ibrahim alaihissalam. Sekira-kira katanya, kata Ibrahim waktu anak-anak umur 4 tahun nih, tiadalah kasih aku kepada segala yang hilang. La uhibbu minal afilin. Aku nggak suka yang hilang. Tengok matahari barangkali Tuhanku, nggak tahu malam hilang. Nggak suka aku. Berwarna bulan, berwarna bintang, berwarna bulan, berwarna matahari mungkin besar. Tapi hilang juga matahari. Aku nggak suka orang hilang. Dan diceritakan orang bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Sa'al bin Abdullah radhiyallahu an daripada makanan. Maka katanya makanan itu ialah al-hayyul ladzi la yamutu. Makanan itu adalah yang hidup
yang tidak ia mati. Katanya bertanya, katanya hanya saja aku bertanya akan engkau daripada yang bisa mendirikan menguatkan badan. Mana dia makanan apa? Maka katanya menjawab tadi pula, yang mendirikan yang menguatkan untuk badan itu ilmu. Iya, lain lagi bukan nasi. Maka katanya hanya saja aku bertanya akan engkau, bertanya kepadamu daripada makanan yang menguatkan badan itu bisa bekerja. Maka katanya menjawab tadi, makanan itu zikir, ingat sama Allah lah. Iya, lain kali. Maka katanya bahwasanya aku bertanya akan engkau daripada makanan jasad. Maka katanya tak ada bagi makanan jasad. Dan bagi jasad itu kau tinggalkan. Udah kau urus-urus badanmu itu. Kepada siapa kau tinggalkan? Itu kepada Allah yang merintahkan mengaturnya. Apakah dia dari awal yang merintahkannya sampai pada akhir hidupmu, itu udah jaminan Allah. Terus apa begitu pikirkannya? Siapa yang nggak bisa yakin kayak gini, terpikir juga. Nah, kalau nggak kuat tawakal nggak bisa. Itu maka orang bergantung pada asbab. Enggak kerja, enggak makan. Nah, itu calon suamimu kerja apa? Nah, anak apa kerja? Nah, alah malum lah bu, madrasah. Kerja di madrasah. Mau makan apa anakmu? Tidak yakin. Madrasah. Padahal kualitas ilmunya itu tinggikan. Semakin dia berkualitas ilmunya, rezekinya mengiringi. Nah, bukan kerjanya itu. Kerjanya apapun jadi. Tuhan tebas pun jadi, nggak apa-apa. Bisa ya. Maka apabila masuk ilat, maka apabila masuk satu kesalahan, satu cacat, sebab karena, maka kembalikan olehmu. Nah, maka kembalikan. Kalau sudah masuk dalam suatu yang membuat cacat, maka kembalikan, maka pulangkan olehmu akan benda yang cacat itu kepada yang berbuat dia. Tiadakah engkau lihat perbuatan apabila aib ia, maka dikembalikan kepada orang yang berbuat dia hingga nanti diperbaikinya. Pak, ini kursinya kakinya miring sebelah. Oh iya tinggalkan, pulangkan. Berarti kalau amal kita masih cacat, Allah nggak mau menerima. Tapi kalau amal itu dari Allah, nggak ada salah lagi. Kalau amal dari kita pasti banyak cacat. Pahamnya ke situ. Macam mana amal itu dari Allah, dengan kebenaran Allah. Itu nggak cacat lagi. Kalau dari kita cacat ya. Berapa waktu lagi? Hah? 10 menit. Boleh nanya, itu orang yang belajar makrifat itu kan, kalau awak tanya, kemana mengenal Allah? Ya, kok kenal dulu lah dirimu, dirimu sendiri kan. Asal awak tanya gitu ya. Sebenarnya apa kali lu mengenal diri itu penting? Yang dia artinya dia itu nggak sampai ke makrifat. Cuman cerita kaidahnya aja. Man arafa nafsahu bahkan arafa rabbahu. Cuman dia hafalnya itu aja. Saya mengenalkan hakikat dirinya, saya kenal Tuhannya. Nggak mau dia menjelaskan gimana. Kayak gitu tuh, yang belakang itu yang ngajarin gitu tuh. Kenali dulu dirimu. Baru tahu hak hamba apa, hak Allah apa gitu. Cuman gitu aja. Aku belajar sama bapak lah marifatnya, coba tunjuki jalannya.
Ya kata pun lagi mau madahkan udah tahu belajar di sini. Dah saya tuntun dulu cepatnya nih, semenit nih. Ini enggak mati kan, biar aja gini. Bismillahirrahmanirrahim, langsung. Ya Allah, ini diri kuserahkan, kutawakalkan, kukembalikan, kupulangkan, aku keluar dari diriku. Nampak langsung keluar. Batasannya diri yang udah kutinggalkan itu gak nampak lagi di hatiku. Periksa masing-masing. Kalau masih nengok, tinggalkan terus. Masih tengok juga, tinggalkan lagi. Masih tengok juga, tinggalkan lagi. Sampai dia nggak nampak atau tinggal jauh. Mana dirimu udah